Dia 3 hari berturut-turut Pak Haji, dari hari saya pulang dari sini itu kan Jumat subuh ya, terus hari Sabtunya Sabtu, Minggu, Senin, tiba-tiba kan dia lagi butuh uangnya Pak Haji, tiba-tiba ada yang datang Pak Haji, Pak Haji kan katanya butuh uang ya, iya berapa? Saya mah cuma butuh 5 juta lah paling. Kalau butuh 5 juta gampang, ini saya kasih 6,5 juta katanya gitu Pak Haji, kasih 6,5 juta uangnya, alhamdulillah itu tiba-tiba padahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ayo, mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bois dari Purwakarta yang Jumat kemarin nanya Pak Haji. Alhamdulillah kemarin sama Pak Haji kan saya disuruh baca Al-Quran. Ya. Saya terus aja baca Al-Quran. Alhamdulillah dari BPN yang biasanya orang tersebut susah sekali dihubunginya. Ya. Tiba-tiba menelpon Pak Haji. Pak katanya ini gimana, ini katanya mau bikin ini jadi nggak gantung terus. Iya Pak, ini kan saya lagi bikin surat dari, kan kata Pak Haji partai itu jangan diusir. Iya, jangan. Nah, yang diusir, kalau diusir nanti kena sifat yang 18. Iya dong. Ya, terus saya kan baca Al-Quran terus, akhirnya dari Bandung minta dibikinkan surat contohnya seperti ini gitu. Nanti saya tanda tangan. Nah, dari BPN juga udah ada menghubungi Pak Haji. Tapi dari Bandung tanda tangannya tuh 2 orang itu belum. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saya ingin saya sebutkan saja namanya ya Pak Haji. Iya dong. Pak Bambang dengan Pak Irsan itu secepatnya menandatangani surat tersebut dan dikasihkan ke BPN. Soalnya BPN minta surat ada Gampang, nanti Ibu ijab. Nanti kan tahajud ada 100 anak yatim nih hari ini. Ya, Ibu ijab. Ya. Pak Bambang Anco. Nanti sebut namanya Bambang Anco. Pak Bambang Anco keluar dari persembunyiannya di Pabuaran. Ibu sebut aja tanda tangan. Nah, kedua, nanti waktu Ibu salaman sama anak yatim, Ibu bilang hajat Bunda terkabul ya. Nanti Ibu cari pembersih WC, sedekah 100.000. Udah selesai. Alhamdulillah, Alhamdulillah Pak Haji. Okay. Itu juga dengan saya baca Al-Quran terus saya bilang ke suami nih, ada lagi, Pak, coba baca Alhamdulillah 27.000 kata saya gitu. Dia 3 hari berturut-turut Pak Haji, dari hari saya pulang dari sini itu kan Jumat subuh ya, terus hari Sabtunya Sabtu, Minggu, Senin, dia membaca Alhamdulillah 27 sehari. Tiba-tiba kan dia lagi butuh uangnya Pak Haji, tiba-tiba ada yang datang Pak Haji, Pak Haji kan katanya butuh uang ya, iya berapa? Saya mah cuma butuh 5 juta lah paling. Kalau butuh 5 juta gampang, ini saya kasih 6,5 juta katanya gitu Pak Haji, kasih 6,5 juta uangnya. Alhamdulillah itu tiba-tiba padahal ya Allah. Jadi baca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah 999 kali, minimal sehari 27 kali. Ya, itu 27. Orang yang baca Alhamdulillah sehari 27 kali, 999 kali, saldonya nggak pernah kosong. Amin. Udah dipraktekin sama tamu-tamu RDAY. Itu juga kan dapat 6,5 juta Pak Haji. Alhamdulillah 3 hari. Ulang lagi ya. Iya. Oke, sip, tepuk tangan dong. Luar biasa. Pak Haji. Bos, nanya bos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persoalan yang sama dari minggu kemarin. Alhamdulillah secara pribadi kami tidak merasa rugi bergabung dan mengikuti nasihat dari Bapak Haji. Itu. Adapun Kenapa nggak rugi? pertama ibadah saya meningkat lah. Itu aja gitu, Pak Haji. Biasanya Nggak pernah sholat badiah qobliyah? jarang. Sekarang? Alhamdulillah. Wow. Gitu. Ya Quran walaupun mungkin Tepuk tangan dong. Bu, Pak, jarang loh Pak di muka bumi, terutama di bumi Indonesia, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, jarang. Tapi dengan kita populerin ilmu RDAY, kita wajibin sholat ba'diyah qobliyah, sekarang kita lagi berantem dengan tim leasing. Kan saya bilang, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak dikerjain, pasti motornya cicilan, pasti mobilnya cicilan, pasti rumahnya cicilan, pasti istrinya pecicilan. Tapi setelah dia sholat ba'diyah qobliyah nggak bolong, motornya pada lunas sendiri, mobilnya lunas, rumahnya lunas, istrinya sekarang nggak pecicilan. Akhirnya tim leasing kemarin pada datang ke RDAY, pada protes, Pak Haji bisa gak sih sholat ba'diyah qobliyahnya jangan diwajibin? Emang lu mau endorse gue berapa? Jadi paksain Bu.
Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, tidak akan punya hutang. Kalaupun dia lagi hutang, hutangnya lunas sendiri tanpa kita harus bayar. Itu kan yang dimauin sama bapak dan ibu kan? Nah, makanya sholat ba'diyah qobliyah paksain. Wajib. Jangan 2 sebelum subuh. Jangan. Duhur juga. Asar juga. Maghrib juga. Isya juga. Kedua, orang yang sholat taubat dari maghrib sampai isya 18 kali salam, dompetnya nggak pernah kosong atau saldonya di bank nggak pernah kosong. Nah, coba bapak dan ibu kalau dari maghrib sampai isya paksain sholat taubat. Berapa kali salam? 18 kali salam. Yang 50 dicicil ya. Kan semuanya 68 kali salam. Coba Pak prasen. Oh, jadi Bapak sekarang sholat ba'diyah qobliyah udah dikerjain? Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong sekali lagi dong, kasih aplaus. Adapun masalah ngaji Al-Quran, Baca Quran. baca Quran, Jam 00. betul. Jangan habis subuh, jangan habis maghrib, nggak mau saya. Walaupun dalam satu malam itu bilang itu tidak bisa selesai dalam 12 juz gitu. Dalam 1 bulan ini alhamdulillah udah 2 kali hatam Quran. Wow, tepuk tangan dong. Jarang-jarang bos, sebulan dua kali khatam jarang-jarang. Namun ada namun ya, gitu kan. Namun di mana namun? Bukan udah almarhum namun. Namun Pelawak namun. Dari Namun mulai lagi keluar Pak Haji beli gorengan. Namun. dari mulai Namun. di balik celana yang 9 hari itu ya, itu udah dilaksanakan. Sekarang saya dalam Bapak dibalik gak? Tidak pakai celana. Wow. Sungguh kejam. 2 persoalannya Pak Haji yang ditanyakan. Kenapa nggak dipakai celana dalamnya? Pakai sih Pak, itu Pak. Mana? Pak Haji. Dalamnya doang yang nggak ada. Ini nggak perlu dikeker nggak? Keker. Kalau kelaminnya naik apa turun? Wah itu kayak kalelawar Pak Haji, gantungan Pak Haji. Lato. Lato-lato ya. Istilahnya Gus Idam. Sabitul. Permasalahannya 2, Ya. yaitu yang pertama jujur aja masalah hutang yang belum terselesaikan kepada 2 orang. Yang kedua, Utangnya berapa? sebenarnya mah untuk Pak Haji mah mungkin tidak besar lah. Di antara 2 orang itu antara 60 juta lah ke Lah, ini Bang Jabar. 70. Amin. Ya, gitu. Lo Kedua orang, paksain bisa gak baca Quran 12 juz, ntar gue bawain pulang. insya Allah bisa. Ya kerjain dulu ya. Kerjain. Sekitar 60 juta ke Bang Jabar. Ini 70. Ya, 60. Masih ada lebih 10. Ke seseorang itu 30 lagi. Paksain 12 juz sehari. Insya Allah. Dari saya aja tunai. Anak yang duda lah sebenarnya mah duda tapi cerai. Duda. Udah pernah nikah lagi tuh, punya anak 1. Pertanyaannya, Ingin nikah lagi tapi dia tidak mau mencari temperamen. perempuannya datang sendiri. Pengennya sih gitu. Nah ini banyak. Ibu yatim ini Pak. Ini bukan ibu yatim, ini biduanita. Amin. Artis. Yang jelas mohon. Artis Tempo dulu tahun 64 kalau nggak salah nih sekarang. Dia pada datang di depannya. Pak Haji, Mohon. atas papan atas. Artis papan. Atas. Ya. Mohon ada petunjuk Balik. dari Pak Haji supaya anak saya tidak temperamen terhadap orang tua, jadi sasarannya sama mamanya, sama bapaknya, gitu. Pengen kawin. Bos, semua anak pasti temperamen sama orang tua. Kalau orang tuanya nggak ada duit, Betul. tepuk tangan dulu dong. Ya. Wow. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa pertanyaannya? Bebas. Habis? Ayo mana? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Sati dari Tangerang. Nama saya Sati. Sati. Iya, dari Tangerang, baru pertama kali ke sini. Tahu RDI dari mana? Itu apa? Saya lihat YouTube yang celana dibalik. Saya sudah praktekan. BH dibalik? Sudah. Oke. Sekarang juga udah dibalik. Sekarang? Sekarang dibalik. Sekarang pakai celana dalam nggak? Pakai. Oke. Terus yang saya mau bagaimana caranya supaya kan saya punya anak 1. Terus kalau dinasehatin tuh dia suka gimana? Kalau diajak ngobrol ya dinasehatin lah biar dia berbuat baik. Memang dia udah baik. Cuman suka ngebentak gimana Umur caranya? berapa? Umur 35. Oh, udah Udah besar. punya anak. Cuman Kalau ini udah keras besar, kepalanya itu. kalau besar itu mesti pakai air cebokan alat kelamin ibu dimasak buat masak nasi sambil ibu ngomong nurut, manut, katut, sayang, setia, tunduk, takluk sama saya. Kalau masih kecil, colek alat kelamin ibu, taruh di bibirnya tuh anak, nggak nakal, nggak ngejawab. Kalau buat cucu juga bisa begitu ya? Bisa bu, Oh, iya. colek alat kelamin ibu, taruh di mulutnya cucu, nggak bawel, nggak cerewet, nggak nakal, nggak teriak-teriak, Iya. nggak lari-lari. Kalau dia lari-lari kakinya, colek alat kelamin ibu taruh di kakinya, nggak lari-lari. Iya. Begitu. Iya, Kalau makasih. udah besar 35,
Yang mesti pakai air cebokan dimasak pisang rebus. Kak, mama masak pisang rebus enak loh. Ini pisangnya enak bener kak. Nanti dia makan besok begitu sambil ibu ngomong pada saat ngerebus. Nah, Bismillahirrohmanirrohim atas ridho Allah Subhanahu Wa Taala dan karomanya anak yatim RDAY Kandang Embe, pimpinan Haji Dwi Susanto bin Suwondo, putri saya nama binti Nurut Manut Katut Sayang Setia. Tiap bulan ngasih duit saya, tiap bulan perhatian ke saya, tiap bulan nengokin saya. Untuk perhatian dia perhatian Pak Haji. Uang apa enggak? Harus uang. Uang suka juga. Ya udah, uangnya semuanya dititipin ke mama, uangnya semua titipin di mama, gitu. Nanti kan dia berantem sama suaminya. Iya, alhamdulillah dia sih sebenarnya sayang, cuman ya suka ngebentaknya itu. Ya makanya ditaklukin pakai air cebokan, alat kelamin ibu daripada nanti dia masuk neraka. Iya Pak, makasih. Kasihan kan? Ibunya di surga, anaknya di neraka. Janganlah. Iya, Pak. Taklukin pakai air cebokan. Kalau orang bilang, "Idi aliran sesat." Masa bodoh. Yang penting hajat gue terkabul. Ya betul? Soalnya di luaran sana kita dibully. Siapa yang mau lawan Bu dengan pembuktian? Buktinya Haji Marco kan gitu juga. Putrinya sekarang jadi pramugari Sriwijaya. Wow, luar biasa. Iya, makasih Pak Haji. Anaknya masuk IPB tanpa tes jalur undangan. Lawan Bu. Iya. Ya. Iya, makasih. Mumpung alat kelamin ibu masih pulen. Iya. Kalau udah perang nggak bisa Bu, mesti nambahin air yang banyak. Iya. Iya Pak. Hah, pulen iya. Assalamualaikum Pak Haji. Saya kerja di Makau, majikan saya Kerja di Makau. Iya, majikan Kerja di saya Makau. Jadi apa di Makau? jaga anak-anak. Jaga Anak-anak. anak-anak. Iya. Terus Majikan saya pelit, gimana biar nggak pelit itu aja. banyak orang yang kerja di luar negeri ini sekarang lagi pada nonton nih. Di Saudi Arabia, di Dubai, di Jepang, di Hong Kong, di Turki. Banyak. Kita mungkin ada kali di atas 1000 orang nih tamu RDA yang di luar negeri kerja di majikannya. Sekarang majikannya takluk sama dia. Apa caranya? Cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat ngukus sayuran. Nggak bisa Pak, orang kameranya penuh di dapur ada di mana-mana ada, nggak bisa. Di kamar mandi emang ada kamera? Ya ada, tapi kalau bawa air keluar kan curiga di kamera bisa lihat. Bu, ini kan teorinya. Ibu meraktekin, kan saya nggak tahu sikonnya. Ibu sendiri yang meraktekin. Kalau saya nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa lihat? Kan kita nggak di lokasi kejadian, nggak di TPK. TKP. Nah jadi ibu aja, apakah alat kelamin ibu dicopot dulu? Ataukah alat kelamin ibu diprematurin dulu? Ataukah alat kelamin ibu diimpus dulu? Itu semua ibu yang meraktekin. Dan rata-rata saya udah dinobatkan jadi pahlawan TKW. Kenapa? Karena rata-rata TKW di luar negeri itu semua majikannya takluk, tunduk, sayang, setia. Bahkan dia mau pulang ke Indonesia, dia dibawain tiket pulang pergi. Padahal kan dia udah dapat dari sananya masih disangonin. Makanya kemarin banyak TKW yang datang, ya Haji Marco, ini saksinya Haji Marco. Kemarin dari Malaysia. Dari Malaysia kemarin, dia ngucapin terima kasih Pak Haji, majikan saya yang tadinya galak, sekarang jadi takluk sama saya. Kalau ibu tadi bilang, salah satunya ibu tadi kan bela diri gini, gimana-mana banyak kamera Pak Haji. Ya ibu gimana caranya? Nggak mungkin kan kamera melantai. Ada nggak kamera melantai? Nggak ada. Makanya ibu bikin air cebokannya melantai. Gimana caranya? Nanti diajarin sama bapak yang di paling depan. Pokoknya ibu pakai ilmu kearifan lokalnya Indonesia untuk di luar negeri. Sambil ibu ngomongnya jangan lupa, gaji saya dinaikin double. Gaji saya dinaikin double. Ini staf saya pada denger gak? Pak, gimana kalau yang rendeman itu aja, rendeman CD, terus buat ngepel itu aja? Kan bisa. Tapi yang manjur adalah bukan celana dalamnya, tapi langsung sumbernya. Alat kelaminnya ibu sumbernya. Oke, ibu atur sendiri ya. Iya. Harus bisa dan pasti bisa, nggak ada yang nggak. Ya, makasih. Buktinya apa Bu? Rendeman alat kelaminnya Haji Marco disiramin ke pohon anggrek, anggreknya tidak layu-layu. Saya pikir Makanya kalau buat ibu yang mukanya layu, pesan sama Haji Marco. Saya lihat ibu-ibu mukanya layu semuanya. Saya nggak mau layu, pesan buru-buru sama Haji Marco. Jadi Haji Marco kemarin testimoni sama saya, Pak Haji bener loh, saya rendam alat kelamin saya, terus saya semprotin di pohon anggrek. Itu harusnya udah layu tapi nggak layu. Betul, nah, Pak. buat bapak dan ibu, penggemar anggrek, penggemar tanaman bunga mawar,
Yang di rumahnya miara mawar banyak, miara melati banyak. Kalau pengen tumbuh subur, nggak usah beli pupuk. Kenapa? Karena pabrik pupuk tidak endorse saya. Pakai punya sendiri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi sama RDAY dalam keadaan sehat, bahagia, kaya raya, berkah dunia akhirat. Amin. Saya ada testimoni itu mengenai anak saya ya. Anak saya nomor 3 itu Namanya David. tahu namanya Pak Haji, saya belum Hah? tahu. Kok udah tahu namanya? Kan gue lihat alat kelamin lo David. Anak saya nomor 3 itu David ya, 9 tahun setengah itu belum dikasih karunia anak ya, tetapi ini langsung ngikutin ilmu RDAY. Kata Pak Haji katanya suruh mandi air hujan. Ngobrolnya waktu itu privatnya di bawah tuh. Di bawah. Di hanggar bawah. Dekat Di joglo. joglo. Katanya harus mandi air hujan. Terus dia praktekin mandi air pancuran. Kebetulan waktu itu kan rumahnya ini kan di Puri ya. Puri Araya sini nih. Menuju Jadi- RDAY kan ada perumahan Puri Araya. Iya, jadi baru di pagar belakang Pak Haji, jadi Ya. belum dibikin dapur. Jadinya mandi dengan senang banget pakai pancurannya gitu, pakai talam, air talam. Padahal itu mandinya cuma 1 kali, baru 1 kali doang karena kebetulan hujannya 1 kali doang gitu. Terusnya keceklik gitu loh. Nah, terusnya kata Pak Haji lagi katanya suruh banyak. Kalau Bapak nyari nggak hujan-hujan, kita yang hadir di sini siap ngencingin Bapak. Gantinya air hujan. Terusnya kata Pak Haji katanya ada tambahan lagi harus sering-sering kali check in. Walaupun ibaratnya harga murah pun nggak apa-apa, yang penting keluar. Nggak taunya dipraktekin itu kebanyakan check innya dibanding mandinya. Ya, ya. Di sana di puncak gitu Ya. loh. Padahal ya 150 kalau lagi ada promo. Nggak boleh check in di rumah, Pak. Iya. Bapak check in. Yang paling manjur check innya di mana sih Pak Haji? Langsung bunting. Di Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya emang betul itu di situ emang. Hotel Mega Cipayung Puncak. Iya emang di situ. Siapa yang check in di Hotel Mega Cipayung Puncak yang memang nggak bunting, langsung bunting. Kok Pak Haji tahu? Karena Pak Haji naruh kucing di situ. Iya emang di situ Pak Haji. Hotel Mega Cipayung Puncak murah kok, cuman 250.000. Iya. Kalau lagi ada promo juga. Lagi promo juga, kok Pak Haji tahu? Alhamdulillah jadi anaknya sekarang baru 1 tahun Pak Haji. Jadi pas 10 tahun lebih itu, nah sekarang baru punya anak. Sekarang jadi anaknya 1 tahun. Tapi luar biasa cerdasnya Pak Haji. Ya, karena bikinnya di Hotel Mega Cipayung Cerdas Puncak, banget. jadi cerdas. Lagi belajar jalan aja harusnya ABC. Kalau ngitung kan kayak gini. Kalau belajar jalan A, B. Jadi tiap hari telepon nama saya Pak Haji. Nih, kayak gitu. Jadi banyak sih dari ilmu-ilmu RDAY yang udah banyak yang terkabul. Alhamdulillah gitu ya. Saya itu juga mobil juga gratis. Alhamdulillah. Terus itu Puri Araya juga termasuknya gratis. Tinggal 3 perumahan. 3 perumahan. Gitu. Banyak Jadi buat banget. Bapak dan Ibu yang mau ikut di grupnya RDAY, kita buka RDAY Sari Pamarican. Jadi Pak Bu Sari Pamarican ngajarin tamu pada terkabul. Anggotanya ada 49. 549 orang di grupnya Sari Pamarican. Jadi Ibu nanti japri aja Bu Sari Pamarican, nanti dimasukin di grup, diajarin. Yang nggak bunting harus bunting. Karena ilmunya spesialis bunting. Tapi saya nggak hamil Pak Haji. Iya, karena lakinya nggak ada. Apa? Oh ya. Jadi buat Bapak dan Ibu yang mau belajar, saudaranya, iparnya, sepupunya nikah 5 tahun, 6 tahun belum punya keturunan, Bapak dan Ibu bisa check in di Hotel Mega Cipayung Puncak. Itu hotel paling manjur di muka bumi. Oh, Pak Haji promosi. Enggak, ngapain promosi? Ini kan contohnya Bu Sari. Iya emang. Harganya berapa Pak Haji kamarnya? 250.000. Jangan abal-abal. Loh, anak yatim setiap hari Sabtu malam Minggu ada di Hotel Mega Cipayung Puncak setiap minggu. Latihan nginep di hotel yang buat berangkat umroh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian aja nginep di sana. Sekalian ijab. Bohong nggak bunting. Saya kan udah 10 anaknya Pak Haji, bikin yang ke-11. Ya, jadi Bapak dan Ibu, Bapak tadi hujan-hujanan. Kalau memang malu, cari pancuran di belakang. Kalau ada memang air hujan kena ketalang di pancuran. Kalau mau, kalau enggak hujan-hujanan naik motor. Hujan-hujanan, setelah itu ML. Nanti setelah hujan-hujanan paksain minimal sekali aja. Check in di Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor. Hotel Mega Cipayung Puncak Bogor. Bohong nggak bunting. Yo, Bapak. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ismet Pak Haji dari Bogor. Bulan lalu saya kesini bersama istri saya untuk muazah dengan Bapak dan Pak Markom.
Ya, alhamdulillah testimoni hari ini adalah saya tuh seumur umur belum pernah hatam Al-Quran. Jadi hatam Al-Quran tuh bareng-bareng di masjid, Pak. Jadi pada saat ini baru 1 bulan sudah hatam Al-Quran, Pak Haji. Alhamdulillah. Wow. Itu Berarti ada manfaatnya juga dong ilmu RDAY. alhamdulillah, Pak Haji. Banyak sekali, Pak Haji. Ada manfaatnya dong ilmu RDAY. Alhamdulillah. Walaupun kita ngomongnya ngaceng, nenen. Jadi kan buat hiburan doang ya kan. Intinya mah tetap harus katam. Ini udah katam. Ya, alhamdulillah udah hatam, Pak Haji. Jadi baca sendiri aja. Ya. Biasanya sih di masjid aja bareng-bareng sama teman-teman. 4 orang, 6 orang gitu. Nah, hanya yang ini Pak Haji, saya ya alhamdulillah saya masih lanjut dengan perjalanan saya untuk istiqomah, selalu menjalankan untuk menginginkan target yang sesuai harapan yang awal itu bulan lalu tuh saya ingin pabrik saya kejual, Pak Haji. Jadi pabrik ini masih belum ada. Jadi pertanyaannya apa sekarang? Ya itu pengen pabrik kejual dan juga tanah di Serang kejual juga gitu, Pak Haji. Gampang Kemarin Pak, itu sudah diajak ngomong Pak, tanahnya diajak ngomong, bangunannya diajak ngomong, atau tanahnya dikencingin, atau bangunannya dikencingin, nggak sampai 9 hari Pak. Yang Itu, penting Pak. Bapak praktekin. Kalau saya ngajarin di sini lama Pak, bisa sejam. Sekarang udah jam 11. Kecuali kalau Bapak privat, nah kita bisa ajarin leluasa sampai sejam 2 jam. Ya, saya Bukan boleh. nggak mau, tapi kan nanti yang lain nggak kebagian nanya. Iya, betul. Ya, nanti diatur aja ya. Siap. Sip, yuk, Bapak pertanyaannya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji. Langsung ke pertanyaan Pak Haji. Jadi, Ayo, Pak Haji, mana? tetangga itu tidak mau jual rumahnya lama sekali. Saya itu pengen beli rumah sebelah itu Pak Haji. Itu gimana Pak Haji? Gampang Pak, fotonya Bapak colek alat kelamin Bapak, tempelin di fotonya. Jadi milik saya minggu ini. Jadi milik saya minggu ini. Jadi milik saya minggu ini. Nanti jadi milik. Oh, ya. Rumah saya sebelah. Kemarin Haji Marco kan datang acara ulang tahun cucu saya. Betul. Itu sebelah belum jadi milik. 1000 meter belum jadi milik di perumahan elit. Tanya aja Marco. Betul. Sekarang saya mau ajak Haji Marco, besok saya suruh ke rumah itu. Sekarang udah ditempatin anak yatim, sekarang ngaji tiap hari. Oh bisa Pak Haji? Colek. Ntar pemilik rumah nonton. Gara-gara lu sih nanya jadi gua keceplosan. Enggak jadi. Kasih Pak Haji, masih Pak Haji. Ya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Nama saya wabarakatuh. Imas dari Cianjur. Namanya Imas. Imas. Ya. Dari dulu saya udah lama mengikuti Pak Haji sama Pak Haji Marco. Pak Haji Marco saya suka ngikut-ngikuti, itu banyak sekali yang saya praktekkan. Alhamdulillah ada yang berhasil gitu. Yang saya ingin pertanyakan itu Pak Haji masalah tes dulu Pak Haji? Bebas tengkurap dulu boleh, nungging boleh. Pokoknya ibu enak aja dah, gue mah ngikut aja dah. Namanya guru, patuh sama murid. Ini buat semua juga. Saya meraktekin itu Pak Haji, yang kan dulu saya waktu jualan di pasar kan kata ada orang bilang ke saya, katanya ada yang guna-guna, ada yang gitu ini. Ibu nggak mungkin kena guna-guna. Orang paling goblok guna-guna ibu. Cantik enggak, tinggi enggak, putih enggak, mancung enggak, hitam iye, jelek iye. Tuh nggak ada, lu nggak ada kriteria untuk disantet bos. Orang paling merugi nyantet lo, lu tuh cocoknya jadi tumbal. Tapi nggak apa-apa. Ada orang Lampung saya bully, orang Lampung, Iya. Ada orang Lampung saya bully, Jadi kayak dia privat yang ke-11 cair 5 miliar. Amin. Nah, kalau ibu minimal cair dah 500.000. Kan utangnya banyak Pak Haji sekarang. Ya nanti Haji Marco yang lunasin. Pasti dulu itu dulu Pak Haji? Kan tadi saya bilang nungging juga. Bebas. Khusus buat grup malampir bebas. Ayo dah. Pas tiap nggak tahu harus itu tiap malam Selasa sama malam Jumat itu saya tuh suka sakit kepala. Saya lihat di YouTube Pak Haji, katanya kata Pak Haji Marco dipakai celana dalam dibalik. Iya. Sama itu dibalik. Sesudah saya melakukan itu sampai sekarang alhamdulillah nggak pernah kerasa sakit kepala lagi Pak Haji. Udah enggak? Enggak. Alhamdulillah. Coba lihat alat kelaminnya. Lonjong apa oval? Bulat. Hah? Bulat. Ini yang Bulat bolong tengahnya. ini yang mau saya tanyakan sekarang ini Pak Haji. Kan saya bisnis Pak Haji, jualan di pasar. Jualan apa? Baju, tas sama konter HP dulu. Pas saya lagi naik daun beberapa tahun bisa beli rumah ngambil mobil, rumah dari bank semua. Dari bank itu ngambil, alhamdulillah udah lunas. Pertanyaannya,
sudah itu Pak Haji, tiba-tiba saya sudah naik usaha, tiba-tiba anak saya sakit dan terus sampai meninggal kemarin udah 2 tahun, sakitnya kanker darah, leukemia. ya sampai meninggal, udah habis uang segala macam habis, tapi anak nggak sembuh, malah meninggal dunia. Mati apa meninggal dunia? Meninggal dunia. Sekarang itu dari dosa saya atau apa Pak Haji, hutang sekarang ke bank belum kelunasin, belum kebayar, terusan bisnis juga sekarang toko banyak yang dijual, sekarang tinggal Jadi gini Bu, hutang harus dibayar. Kalau hutang nggak dibayar, yang nanggung adalah anak. Makanya kita bikin grup RDAY Linglung untuk lunasin utangnya bapak dan ibu. Bapak dan ibu. Jadi bapak dan ibu paksain masuk grup RDAY Linglung. Kalau bisa lunas sendiri, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa, udah buru-buru kita lunasin. Saya mau bapak dan ibu sebelum meninggal, sebelum mati, hutang harus dilunasin. Karena kalau hutang nggak dilunasin, bapak dan ibu tidak akan masuk surga. 2, bapak dan ibu siksa kubur. 3, dosa yang punya utang, bapak dan ibu yang nanggung. Pahalanya bapak dan ibu pindah ke pemilik duit. Jadi yang punya duit nambah pahalanya bapak dan ibu, dosanya yang punya duit pindah ke ibu dan bapak. Makanya saya mau bapak dan ibu sebelum mati harus hutangnya lunas. Gimana caranya? Kita harus yang lunasin. Harus. Gimana caranya? Syaratnya apa? Hanya 2. Baca Quran. 2, sedekah subuh nggak boleh bolong. Saya yang lunasin hutangnya bapak dan ibu. Kita bikin grup namanya grup RDAY Linglung. Kalau bapak dan ibu, saya nggak bisa baca Quran, ya udah jangan masuk grup RDAY Linglung. Saya nggak pernah sedekah subuh, ya udah jangan masuk. Ngapain? Kita maunya yang sedekah subuhnya nggak bolong, dan saya maunya yang baca Quran. Jadi bapak dan ibu, kalau utangnya kita nggak lunas, nanti yang nanggung adalah anak. Kalau anak nggak punya, yang nanggung adalah orang tua kandung kita. Masa orang tua kita kasihan lah, udah ngelahirin, masa nanggung utang kita. Nah, daripada yang nanggung bapaknya kita, ibu kita, kenapa nggak yang lunasin Haji Marco? Mumpung Haji Marco cair 460 miliar. Dia hibahin yang 60 miliar buat lunasin hutang di RDAY Linglung. Jadi nanti Haji Marco nyebutin nomor HP-nya, bapak dan ibu catat, buru-buru masuk dah RDAY Linglung. Syaratnya 2. 1 apa? Baca Al-Qur'an jam berapa? Jam 00 sampai subuh. Bukan matahari terbit ya, karena kita lebih saklek lagi. 2 apa? Sedekah subuh nggak boleh bolong. Boleh alat kelaminnya ibu bolong, tapi sedekah subuh nggak boleh. Nah, kedua itu. Ya, ketiga. Kalau kita yang utangin, perlu ditagih nggak? Nggak boleh. Orang yang nagih utang, nanti pahala kita pindah ke yang utang. Oh, jangan dong. Jadi utang jangan ditagih. Justru kesempatan kita, kalau dia tidak bayar, kita masuk surganya Allah. Dia masuk neraka jahanam. Di dunianya dia belangsak alias nyungsep, di akhirat dia masuk neraka jahanam. Ciri-cirinya apa sih Pak Haji kalau di dunianya nyungsep? Suaminya jadi rebutan wanita. Wow, serem nggak? Wow. Enggak lah, enak tahu. Wow. Serem dari mana? Suaminya jadi rebutan wanita. Serem nggak? Jadi pencerahannya gimana Pak Haji buat saya? Kan niat utangnya lunasin, nanti anaknya dihidupin lagi. niatnya saya kesini tuh ingin ikhtiar biar secepatnya bisa melunasi hutang riba saya. Baca Quran dong. Udah baca Quran belum lo? Pak Haji udah sering, terus mana baca Qurannya? Saat qobliyah ba'diyah saya beberapa bulan udah saya laksanain gitu Pak Haji. Ya udah baca Quran dulu ya. Baca Quran bisa? Oke. Cuma kemarin itu saya lihat waktu itu pingin apa yang centong dari Pak Marco itu masih ada nggak Pak Haji? Centong? Yang dulu. Yang privat, kalau privat dikasih centong yang udah 200 tahun, yang suka Haji Marco manggil duit 1 miliar cair. Ya, itu. Paksain dong. Oke, Bapak dan Ibu, hari ini kita umumin bahwa kita acara rutin setiap Kamis malam Jumat, salawatan bersama anak-anak yatim, 500 anak yatim. Walaupun nggak 500 keluar masuk karena banyak yang haji keluar. Saya mau Bapak dan Ibu setiap Kamis wajib datang kalau memang dekat RDAY, karena kita bisa salawatan bersama anak yatim. Ya. 2. Habis acara salawatan kita langsung naik ke sini. Maunya saya Bapak dan Ibu, kan kita ada YouTube-nya RDAY tuh.
RDAY official Haji Dwi Susanto. Nah, Ibu ikutin terus biar nanti kalau kita ada acara apa kan ada ijab bersama anak yatim, tahajud. Langsung ada yang ngasih kode ting ting. Misalkan bangunin sholat tahajud ting ting. Itu diapain tuh YouTube-nya tuh? Saya juga agak blow on tuh. Subscribe. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini atau yang nonton udah subscribe belum? Udah. Iya, biar nanti kita nggak halo mau live. Aduh, kalau ada waktu, kalau nggak ada. Nah, biar YouTube yang ngabarin aja. Ting. Oh iya, ijab bersama anak yatim jam 00. Ting. Oh, tahajud bersama anak yatim. Ting. Sedekah subuh. Ting gitu. Biar kita kompaknya bareng, Bu. Minimal kita bisa umroh bareng. Umroh gratis bareng, haji gratis bareng, kita nanti ngumpul di surga bareng. Saya maunya gitu, ya. Enak gak sih Pak Haji kalau ngumpul di surga bareng? Aduh, enak banget Pak. Kita kongko-kongko di surga, kita ingat masa lalu. Oh iya, dulu kamu yang itu ya, yang apa namanya, yang kejepit di odong-odong ya. Oh iya, kok Bapak ingat? Ya kan Ibu yang jepit. Oh iya. Terus kita nanti nyanyi di kolam renang Toyo Lembah Hijau. Oke? Jadi sepakat hari Kamis kita bikin acara salawatan bersama 500 anak yatim yang memang nggak bisa datang, ngikutin di YouTube bareng-bareng kita live. Nah, ngikut bareng live. Makanya Bapak dan Ibu mesti pencet apa biar itu subscribe gitu. Kok Pak Haji nggak bisa ngomong? Iya, maklum SD Impres. Zaman gue SD nggak ada scrap-scrapan, adanya scrap. Cara ngancurin kertas tuh pakai scrap, mesin scrap. Jadi pencet subscribe, bisa gak? Nih yang hadir udah pencet subscribe belum? Oke, biar nanti kalau kita tahajud dikabarin. Kalau kita ada acara apa dikabarin. 2, paksain hari Jumat malam Sabtu kita ikut acara jurit malam. Hampir 100% tamu-tamu yang acara ikut jurit malam hajatnya terkabul. Acara jam berapa Pak Haji? Habis jam 19.30 sampai jam 21.00. Di mana? Di bawah. Hari Sabtu naik odong-odong bersama anak yatim. Boleh yang jadi relawan jadi badut, boleh jadi apa aja boleh. Hari Minggu kita ijab kabul di kolam renang Toyo, tanya jawab gratis lah. Kan saya masuk nggak punya uang Pak Haji, kan bayarnya juga gratis. Kan saya nggak punya ongkos dari RD ke sana, kan naik odong-odong gratis. Jadi semuanya gratis. Kan makannya lapar, kan gratis. Kan saya nggak bisa berenang, nanti digendong sama bapak-bapak. Jadi ibu jangan takut, yang nggak bisa berenang, ibu udah dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala 2 pelampung. Ada di mana pelampungnya ibu? Di nenen. Jadi nggak akan tenggelam. Ya, jadi berenang aja nggak usah tenggelam. Jadi bapak dan ibu berenang. Bapak jagain ibu yatim yang berenang. Ibu jagain anak yatim. Jadi kita bagi tugas. Bapak jagain ibu yatim di kolam renang. Bapak, ibu jagain ibu yatim yang kecil-kecil pada lari-lari. Ibu pegang, jangan lari-lari sayang, jangan lari-lari. Sayang, jangan lari-lari. Karena kalau sayang lari-lari, ibu yatim juga pada lari. Akhirnya bapak yatim lah, bapak-bapak pada lari. Akhirnya kita berenang. Gak mau. Jadi tugas bapak apa di kolam renang? Jagain ibu yatim. Tolong bapak perhatiin ya, ibu yatim tuh hobinya naik perosotan. Bapak jangan boleh ya. Bilang sama ibu, Bu, jangan naik perosotan. Nggak boleh. Ibu di sini aja berdua sama saya. Ya, di bawah pohon kelapa, nanti kan kejatuhan pohon. Oke. Jadi nanti Haji Marco yang nyebutin nih nomor HP-nya nih. Bapak dan Ibu, saya mau yang hadir di sini dan yang nonton YouTube semuanya masuk grup RDAY Linglung. Kirim nomor rekeningnya biar nanti kita yang lunasin hutangnya. Syaratnya cuma 2. Baca Quran sama sedekah subuh nggak boleh? Bolong. Bisa? Ayo Haji Marco sebutin. Grup Linglung, RDAY Linglung. Buat sahabat-sahabat semuanya yang ingin masuk grup Linglung, silahkan hubungin Bapak kita yaitu Bapak Lukman di nomor 08 58 14 69 89 68. Ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Untuk bapak-bapak yang atau ibu-ibu yang ingin mengikuti apa gabung di grup Linglung RDAY, hubungi Bapak Lukman di 08 58 14 69 89 68. Bisa? Ulangi lagi Pak, nggak usah? Nggak usah ya? Ulangi lagi sekali lagi yuk. Oke, buat sahabat semuanya, saya ulangi nomornya Pak Lukman di RDAY sebagai admin di 08
58 sorry 14 69 89 68. Oke, buat sekali lagi buat Bapak dan Ibu, obat ampuh semua penyakit ada di alat kelamin wanita. Apapun sakitnya ada di obatnya, ada di alat kelamin wanita. Jadi Bapak dan Ibu, tolong perhatiin, yang punya pasangan, alhamdulillah, yang nggak punya pasangan boleh sewa. Ya. Jadi apapun sakitnya. Kalau Bapak dan Ibu batuk, ini kan ada yang batuk, obatnya adalah celana dalam wanita. Jadi kalau yang wanita yang batuk, ya celana dalam kita sendiri dikalungin di leher. Kalau Bapak yang batuk, ya minjem dah alat celana dalamnya wanita dikalungin di Bapak. Itu nggak sampai 30 menit. Apalagi habis dikalungin Bapak langsung Bapak gantungin di tiang, itu langsung 30 menit. 30 menit. Batuk, pilek, apa aja obatnya cuman itu. Pokoknya alat kelamin ibu. Nah, kalau memang alat kelamin ibu udah dicoba semua penyakit manjur, saya mohon izin, ibu bikin neon box, taruh di alat kelamin ibu. Pengobatan gratis. Oke? Siap, kita sabdain. Satu hajat, satu ijab, satu doa. Ayo. Bapak dan Ibu, nama bin, hajatnya satu. Biar sepakat, cair bulan ini 10 miliar. Amin. Satu aja hajatnya ya. Jangan bilang kontrakannya laku, jangan utang lunas, udah cair bulan ini 10 miliar. Yuk. Acting mulai. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya dari mana-mana, terutama untuk bapak-bapak ya dan ibu-ibu yang datang malam ini, penonton TikTok, snack video, YouTube dan lain-lain. Konon katanya pasti hajatnya terkabul 10 miliar. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul 10 miliar detik ini, malam ini, jam ini, hari ini, tanggal ini, minggu ini, bulan ini, semuanya hajatnya 10 miliar terkabul. Dua kali lagi, harus lebih sakral. Nama bin, nama binti, hajatnya satu. Cair bulan ini 10 miliar. Lebih sakral. Acting mulai. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang datang malam ini khususnya. Dan juga para sahabat-sahabat semuanya, RDAY yang di YouTube, TikTok, snack video maupun di lain-lainnya, pasti hajatnya terkabul 10 miliar. Konon katanya pasti hajat datang 10 miliar. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul pasien terkabul malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini terkabul 10 miliar. Sekali lagi, harus lebih sakral lagi. Nama bin, nama binti, hajat cair 10 miliar bulan ini. Tunai. Acting mulai. Ada Mbak Dukun sedang kedatangan pasiennya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang malam ini khususnya, dan juga para sahabat semua yang ada di TikTok, snack video, YouTube dan lainnya, pasti hajat terkabul. Pasti kabul di semuanya, kabul. Konon katanya hajatnya 10 miliar hari ini terkabul. Dengan komat kamit Mbak Dukun baca mantra dengan air asinan lalu pasien disembur. Kabul terkabul 10 miliar detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, hajatnya semua terkabul. Amin Allah, amin. Semangat buat semuanya, yakin seyakin-yakinnya semua hajat kita Allah ijabah, Allah kabulkan. Amin. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.